Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali di kesempatan hari ini untuk melanjutkan materi kita dalam mata pelajaran informatika untuk kelas 7. Masih di bab 2 tentang sistem operasi dan berbagai perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai jenis perangkat lunak. Nah, poin yang akan dibahas yang pertama adalah perangkat lunak pemrograman. Yang kedua, perangkat lunak utilitas. Hingga perangkat lunak aplikasi. Yang keempat, tentang lisensi perangkat lunak. Oke, yang pertama perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman ini berhubungan dengan bahasa pemrograman ya. Artinya bahasa pemrograman ini adalah bahasa atau kode program yang ditulis yang merupakan untayan kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang biasanya terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Jadi perangkat lunak pemrograman ini adalah perangkat lunak di mana kita bisa menggunakan atau menerjemahkan tulisan atau kode-kode programnya. Jadi melalui perangkat lunak pemrograman. Nah, perangkat lunak pemrograman adalah software yang digunakan sebagai alat bantu untuk menulis kode-kode program menjadi bahasa yang dapat dijalankan oleh komputer. Jadi perangkat lunak pemrograman adalah software untuk menulis kode-kode program yang menjadi bahasa yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, ada beberapa jenis bahasa pemrograman, banyak ya. Kita perkenalkan beberapa di antaranya. Ada pemrograman Java, ada Python, ada C++, ada PHP, ada Visual Basic, ada Ruby, ada Perl, ada Pascal, ada Fortran, ada COBOL, ada Assembly, dan masih banyak lagi ya. Ini beberapa bahasa pemrograman yang digunakan ya. Kemudian perangkat lunak yang digunakan untuk bahasa pemrograman tadi kita perkenalkan beberapa juga ya. Di sini ada Java Development Kit, kemudian atau JDK ya. Kemudian ada Visual Studio, ada Borland DLT, kemudian ada Dev++, kemudian ada Android Studio. Nah, ini adalah dari jenis perangkat lunak pemrogramannya ya. Kalau tadi bahasanya, kalau ini adalah perangkat lunaknya. Nah, softwarenya untuk menerjemahkan kode-kode dari bahasa yang tadi. Kemudian untuk saat ini bahasa pemrograman kan tadi ada beberapa ya, berbeda-beda. Bagaimana kita sebagai manusia juga memiliki bahasa yang berbeda-beda ya. Ada Inggris, Mandarin, ada Jawa, Sunda dan sebagainya. Nah, semua itu bisa dipahami, namun dari segi vocabulary, kemudian dari kalau tata bahasanya berbeda ya. Jadi tadi ada Java, ada C++, ada Pascal dan sebagainya, itu bahasanya sama saja bisa dimengerti komputer, namun seperti halnya manusia ada beberapa bahasa yang asing dan mungkin konteks dari bahasanya atau dalam komputernya sintaknya saja yang berbeda. Nah, kemudian saat ini berkembang lagi ada pemrograman blok. Kalau tadi kita harus menuliskan kode-kode program dalam software pemrogramannya, kalau saat ini sudah berkembang pemrograman blok, yaitu pemrograman yang dilakukan tanpa menulis kode-kode program, melainkan hanya menyusun blok-blok programnya saja. Nah, di kelas 7 ini kita akan belajar pemrograman blok ini. Nanti di bab selanjutnya ya, kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Scratch. Nah, ini ada contoh tampilan layarnya ya. Kita tinggal drop
and drag saja untuk kode bloknya, jadi tidak usah mengetik kode-kode untuk membuat sebuah aplikasi. Kemudian perangkat lunak utilitas nomor 2 ya. Software utilitas atau software utility ini merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk membantu proses analisis, pengaturan atau konfigurasi, kemudian optimasi atau perawatan komputer. Keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai upaya pencegahan apabila terjadi kesalahan atau error ya pada komputer. Nah, yang A, disk compression. Yang pertama adalah perangkat utility disk compression. Nah, perangkat lunak ini digunakan sebagai alat bantu mengkompres data dan mengembalikan data yang sudah dikompres ke bentuk aslinya. Contoh softwarenya adalah WinRAR, kemudian ada WinZip, ada 7zip, ada eZip ya, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pengecekan disk atau disk checker. Perangkat ini digunakan untuk memeriksa hard disk dan berbagai kerusakan serta memeriksa berbagai file yang ditempatkan di bagian hard disk yang rusak tersebut sehingga tidak ada file yang hilang atau tidak dapat diakses ya. Jadi pengecekan di sini adalah software yang digunakan untuk memeriksa hard disk, di mana hard disk tersebut software tersebut bisa memeriksa bagian dari file lokasinya di mana gitu. Jadi ketika hard disk ada yang rusak, kita tahu file yang rusak itu letaknya di mana. Jadi tidak ada file yang hilang atau tidak bisa diakses. Kemudian yang C, disk defragmenter. Perangkat lunak ini digunakan mendefrag suatu partisi hard disk. Dengan demikian ruang kosong pada hard disk dapat dioptimasi dan dapat diproses pembacaan datanya di dalamnya menjadi relatif lebih cepat. Kemudian yang D, sistem informasi tool, atau di sini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyediakan informasi tentang aplikasi yang telah diinstal di komputer dan di perangkat keras yang terhubung ke sistem. Kita bisa coba di Windows dengan mengetikkan dxdia pada search ya, kolom search. Nanti tinggal atau di kolom tinggal pijit tombol Windows tambah R ya, plus R. Nanti ketikkan dxdia, kita akan menemukan dialog yang seperti di layar ini. Nanti kita akan menampilkan sistem yang terinstall dan perangkat keras yang terhubung ke sistem. Bisa itu berupa prosesornya, memori, atau misalkan display layarnya, perangkat inputnya, sound systemnya, bisa dicek. Kemudian selanjutnya yang antivirus. Antivirus ini ada perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi komputer dari serangan virus, spyware, adware, atau program berbahaya lainnya. Contohnya di sini ada Avira, Avast, PG, dan ada McAfee dan Bullguard. Kemudian ada lagi Smadat ya, adalah antivirus produksi Indonesia ya. Kemudian ada backup utility. Perangkat ini digunakan untuk membackup data dan informasi yang ada dalam komputer. Ini contohnya ada ini 9, kemudian ada backup assist, ada Nova backup, ada net backup, kemudian ada Backblaze ya. Ini contoh dari software backup utility. Kemudian ada partisi disk, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membagi hard disk komputer menjadi beberapa partisi. Di sini ada contohnya, ada Aume, Partition Assistant, ada Paragon Software, dan sebagainya. Yang H, Network Utility, perangkat lunak yang digunakan untuk menangani dan mengelola berbagai aspek koneksi di jaringan komputer. Contohnya di sini adalah PRTG, Network Monitor. Ada sekian. Tolong bukunya dibaca
dipahami, dipelajari ya. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.